Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 11 SMA Taruna Terpadu yang dirahmati Allah dan Bapak banggakan semuanya. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama bermuajahah walaupun hanya dalam pembelajaran offline ya, karena kalian melihat atau menonton hanya rekaman saja. Kita tidak bertatap langsung, tidak berkomunikasi langsung. Namun Bapak siapkan nanti besok aplikasi Jitsi Meet, silakan kalian masuk undangan Bapak. Nanti kita bisa berinteraksi, baik menjawab pertanyaan maupun menjelaskan tentang apa yang tidak kalian pahami. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kelas 11 ada bab tentang dakwah ya. Dakwah itu dari kata asal da'a yad'u, artinya mengajak ya, mengajak, menyeru kepada kebaikan, mengajak dan menyeru kepada amal-amal soleh, mengajak dan menyeru kepada syariat-syariat agama, perintah-perintah Allah, dan mencegah terhadap larangan-larangan Allah. Jadi dakwah itu adalah ismul masdar. Ya, dalam bahasa Arab adanya masdar. Ismul masdar dari asli kata dari da'a yad'u, memanggil, menyeru, mengajak. Anak-anak sekalian, dalam agama kita wajib berdakwah ya. Dakwah itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita bukan hanya sholat, kewajiban kita bukan hanya puasa, kewajiban kita bukan hanya baca Quran, kewajiban kita bukan hanya ibadah haji, tetapi kewajiban kita yang lain adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kita menyeru, mengajak saudara-saudara kita sama muslim untuk senantiasa melakukan kebaikan. Nah, ada beberapa cara kita berdakwah ya. Dakwah terbagi menjadi 3 cara. Cara yang pertama adalah dakwatun bil qaul. Ya, dakwah dengan perkataan. Yang kedua, dakwatun bil fi'li. Ya, dakwah dengan perbuatan. Yang ketiga adalah dakwatun bil hal, dakwah dengan contoh perbuatan kita maupun contoh perkataan kita. Nah, ketiga ini adalah cara-cara kita mengajak sesama muslim, cara-cara kita berdakwah ya. Yang pertama, ulangi lagi, dakwah bil qaul, dakwah bil fi'li, kemudian yang ketiga dakwah bil hal. Yang akan Bapak bahas di sini adalah dakwatun bil qaul, dakwah dengan perkataan, dakwah dengan lisan ya. Dakwah dengan perkataan, dakwah bil qaul terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama dakwatun bil qaul at-tabligh ya, dakwatun bil qaul al-khutbah ya. Jadi ada tabligh, ada khutbah ya. Tabligh dari kata balago yuballigu ya, artinya menyampaikan pesan, baik pesan Allah, firman Allah maupun hadis Rasulullah. Nah, tabligh tidak ditentukan, caranya tidak ditentukan, bebas caranya, waktunya bebas, jamaahnya bebas, mau berapapun jamaahnya terserah, mau 1, mau 2, mau 3 jamaahnya terserah ya, tabligh. Kemudian cara bertabligh juga bebas. Mau kita jalan-jalan, mau kita sambil duduk, mau kita sambil berdiri ya. Tidak boleh kita sambil tidur tablighnya ya, tapi sambil berdiri, sambil jalan-jalan boleh, asal jangan lari-lari ya. Kalau lari capek jamaahnya. Ya, itu tabligh. Boleh ya. Tidak diatur spesifik. Bebas kita mentablighkan atau menyampaikan firman Allah, asal diterima oleh jamaahnya. Tabligh juga bisa dengan ketawa, bisa membuat jamaahnya tertawa, boleh. Bisa membuat jamaahnya menangis juga boleh. Itu tabligh. Makanya banyak orang yang
membuat tablik akbar, ya. Atau memperingati Maulid Nabi, ya. Orang-orang Nahdlatul Ulama sering memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj diselingi atau dilengkapi dengan acara tablik, ya, penyampaian tausiah. Boleh, bebas. Yang diatur oleh agama kita bagaimana caranya khutbah. Nah, di sini ada khutbah Jumat, ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha, ada juga khutbah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, khutbah berbeda dengan tablik. Kalau khutbah ditentukan, segala sesuatu ditentukan, tempatnya ditentukan, ya, di masjid atau di lapangan yang memang cukup untuk memuat beberapa puluh jamaah, ya. Kemudian orang yang berkhutbahnya juga ditentukan. Tidak boleh orang berkhutbah belum balik, itu tidak boleh. Tapi kalau tablik boleh. Tablik boleh dengan orang yang bertablik itu umur yang di bawah umur boleh. Umur 3 tahun tablik silakan. Tapi khutbah tidak boleh. Seorang khutbah atau khotib, ya, mesti cukup umur, sudah balik. Kemudian fasahatul kalimah atau fasahatul kalam, fasih dalam pembicaraannya, fasih dalam kalimatnya, kalamnya. Kemudian tafhimu tapakuh fiddin, orang yang mengerti, orang yang paham terhadap agama, itu boleh menjadi khotib, ya, baik khotib Jumat, khotib Idul Fitri maupun khotib Idul Adha. Khutbah ditentukan waktunya, ya. Sholat Jumat khutbahnya ditentukan pukul 12 siang. Ya, tidak ada khutbah Jumat dilakukan pagi hari jam 7, tidak ada. Ya, atau malam hari khutbah Jumatnya tidak ada. Idul Adha, Idul Fitri pagi-pagi, ya. Pagi hari berkhutbahnya. Tidak bisa Idul Fitri khutbahnya siang hari jam 1 siang, jam 12 siang nggak boleh. Atau malam jam 12 malam juga tidak boleh. Ya, berbeda dengan tablik. Tablik silakan. Jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 12 malam boleh. Jam 3 pagi juga boleh. Banyak di televisi secara live, ya, secara live bertablik boleh. Jam berapapun. Tapi kalau khutbah waktunya ditentukan. Ya. Jamaahnya juga ditentukan. Tidak bisa kita khutbah jamaahnya cuma 2 orang, tidak bisa. Kalau tablik boleh 2 orang, tapi kalau khutbah tidak bisa 2 orang. Ya, mesti mencukupi nisabnya, ya, mesti cukup nisabnya. Ini nanti pertanyaan buat kalian, apa, bagaimana nisab khutbah, ya, silakan nanti tanyakan, ya. Kemudian apa lagi yang ditentukan dalam berkhutbah? Caranya, cara menyampaikannya tidak boleh banyak bergerak. Seorang khotib Jumat menyampaikannya jalan sini, jalan sana juga tidak boleh. Atau membuat jamaahnya tertawa, tidak boleh. Membuat jamaahnya menangis, terseduh-seduh sampai meratap-ratap juga tidak boleh. Batal khutbahnya. Jadi khutbah dilakukan dengan cara-cara yang baik. Khutbah dilakukan dengan berdiri khotibnya, kemudian tidak banyak bergerak tangan dan kirinya, ya, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh juga ketawa-ketawa dalam berkhutbah, itu tidak boleh. Ya, itu perbedaan antara khutbah khutbah dengan tablik, ya, bagian daripada dakwah bil qaul. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, dakwah itu adalah menyeru, mengajak kepada kebaikan. Dakwah ada 3 cara kita berdakwah dalam agama kita. Yang pertama dakwatun bil qaul, yang kedua dakwatun bil fi'li, yang ketiga dakwatun bil hal. Dakwatun bil qaul ada 2 cara, ya. Ada 2 jenis dakwah bil qaul. Yang pertama tabligh, yang kedua adalah khutbah. Tabligh bebas penyampaiannya, bebas waktunya, bebas jamaahnya, bebas dimanapun dia bertabligh, terserah, silakan. Kalau khutbah ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya, ditentukan jamaahnya, ditentukan khotibnya, dan ditentukan cara-cara penyampaiannya. Anak-anakku sekalian, itulah seputar dakwah, ya, dalam agama kita. Semoga ini semua dapat memberikan masukan ilmuwan atau pembelajaran buat kalian. Insya Allah nanti apabila ada ingin ditanyakan yang tidak dipahami, silakan kalian tanyakan kepada Bapak di pembelajaran atau di pertemuan nanti kita besok, ya, pukul 8 sampai dengan pukul 10. Ya. Syukron ala kulli ihtimamikum. Semoga kalian semuanya sehat. Doakan guru-guru kalian juga sehat.
Bapak juga dan guru-guru mendoakan kalian sekeluarga juga sehat, ya. Kita terhindar dari wabah virus corona. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.